Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana ada Ustadz Pribumi menghormati Habib, tapi ada oknum Habib yang merendahkan ulama NU ya. Dan nanti ada peringatan keras untuk Kiai Haji Imaduddin ya, dari seorang kiai ya, yang mana untuk Roma Irama ya, yang mana Roma Irama ini dinasihati oleh Habib Sepuh ya. Mohon disimak sampai akhir, kita ke videonya. Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Tidak akan maju dengan demo. Islam tidak akan bangkit dengan takbir. Tidak akan bangkit itu. Tidak. Habis ratusan miliar itu 212. Takbir. Apa bangkit Islam? Nah. Semakin kuat Islam. Islam tidak akan bangkit. Wa dararu syar'i mimman nasaruhu la bi tariqih akbar mimman ta'ana fi. Bahayanya terhadap agama Islam yang diakibatkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih bahaya daripada orang yang memusuhi Islam. Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Betul? Kami orang Indonesia sudah merasakan barokah leluhur kami. Indonesia makmur. Yaman bagaimana keadaannya? Hancur sampai sekarang, perang saudara. Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia. Betul? Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian di Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Itu mereka tidak menerima sedekah dan kita nggak boleh ngasih sedekah sama mereka. Ini Rasul langsung yang ngomong dalam hadis. Ya, siapa sih ahlul bait itu, siapa saja? Nah, sini disebutkan, sudah saya rangkum. Satu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahlul bait itu adalah dua, keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, siapapun keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib termasuk Rasulullah, itu yang disebut dengan ahlul bait dan mereka nggak boleh nerima sedekah. Itu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Yang kedua, menurut pandangan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, bahwa yang disebut dengan ahlul bait itu adalah Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Ya, siapa saja keturunan Bani Hashim tidak boleh menerima sedekah. Jadi keluarga Rasul itu nggak boleh menerima sedekah. Jadi kalau ada di Indonesia Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, para habaib, itu mereka tidak menerima sedekah dan kita nggak boleh ngasih sedekah sama mereka. Ini Rasul langsung yang ngomong dalam hadis. Ya. Yang ingin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasihat ini saya sampaikan kepada saudara kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Haji Roma Irama, yang mana beberapa bulan kemarin sedikit membuat gaduh tentang statement Ba'alawi. Baik, saya akan menyampaikan beberapa poin kepada Bang Haji Roma Irama, dan sekaligus ini adalah merupakan satu nasihat. Karena kita tahu ad-dinu nasihat, karena beliau adalah saudara kita, maka kita wajib untuk memberikan masukan dan sekaligus nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi kemanfaatan buat beliau. Yang pertama yang ingin saya musikapi, ketika beliau berbicara tentang nasab Ba'alawi, yakin dan sangat amat yakin bahwa beliau tidak mengerti tentang ilmu nasab.
Sebenarnya ini bukan ranah beliau untuk berbicara tentang nasab, karena nasab itu dibutuhkan sebuah keilmuan, dan saya yakin Bang Haji Romai Rama tidak mengerti tentang masalah nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini adalah mendapatkan bisikan atau mendapatkan masukan-masukan dari orang-orang yang memang anti Ba'alawi. Mereka mendatangi beliau, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tentang Ba'alawi. Dan yang membuat saya sedih ketika beliau langsung menerima tentang penjabaran dan penjelasan tentang Ba'alawi dari sisi mereka. Ini penilaian yang tidak objektif. Sebenarnya kalau Bang Haji Romai Rama mau jujur, setelah beliau mendengar pemaparan dari orang-orang yang anti Ba'alawi, yang mengatakan nasab Ba'alawi terputus, itu mestinya ada sebuah pertimbangan. Dia juga harus mendengar dari pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu nasabnya bersambung. Setelah itu silakan akan membuat satu keputusan. Itu namanya adil, mimbab mugaranah. Jadi ada sebuah perbandingan. Setelah mendengar pemaparan dari sebelah sana, kemudian dari pihak Romai Rama pun harus mendengar dari orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi ini punya keturunan bersambung kepada Rasulullah SAW. Misalnya beliau bisa datang kepada Kiai Haji Gus Wafi untuk meminta petua, dan juga ada Al-Habib Hanif Al-Abbas, beliau juga paham tentang nasab. Nah, supaya ada sebuah perbandingan. Nah, setelah itu terserah beliau mau memutuskan yang mana. Ini penilaian yang adil. Yang ketiga yang ingin juga saya sampaikan, Bang Haji Romai Rama sering mengulang-ulang kalimat doktrin Ba'alawi. Ini yang salah, bahwa kami para habaib, kami para Ba'alawi tidak pernah diberikan doktrin-doktrin seperti itu. Doktrin ketika Ba'alawi melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, mereka tetap suci, itu tidak ada doktrin. Yang mendoktrin kami Ba'alawi adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kami para Ba'alawi berjalan sesuai dengan doktrinnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kalau beliau melihat dan mendengar ada sekelompok kecil dari Ba'alawi yang mengatakan demikian itu, ya itu adalah oknum. Itu oknum, dan itu tidak mewakili Ba'alawi. Nah, kalau kita mau jujur, banyak sekali para kiai, para ulama, para ajengan juga membuat doktrin-doktrin yang menyesatkan. Tapi kan kalau itu kita angkat, akan menjadi satu polemik baru. Nah, jadi sekali lagi untuk Bang Haji Romai Rama, itu adalah oknum, bukan doktrin Ba'alawi. Itu yang harus dipaham. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan kepada saudara saya Bang Haji Romai Rama, antum ini sudah usia lanjut, mendekati 80-an. Saya teringat sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwasanya inna rajulun, bahwasanya seseorang itu ketika dia beramal dengan amal baik dalam hidupnya itu, dia beramal dengan amal baik, ibadahnya bagus, amalnya bagus, sehingga dikatakan hatta bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Jadi saking hebatnya ibadah tersebut, sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu amalan-amalan ahli neraka, sesuatu yang mukhalafat, yang menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi saya khawatir Haji Romai Rama ini di akhir usianya karena salah di dalam pemahaman ini sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Fana'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Haji Romai Rama diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, saya tidak mempunyai niat dan tujuan lain kecuali lillah wa fillah, karena kecintaan kami kepada Bang Haji Romai Rama. Karena saya melihat beliau adalah seorang yang luar biasa,
seorang yang dai, ya, itu yang menjadikan kami tergerak untuk saling menasihati. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia penjelasan dari Habib Sepuh menasihati Bang Roma Irama ya, yang mana Bang Haji Roma Irama kurang pantas katanya ya, kayak mencemarkan nama baik Habib ya. Dan tadi juga ada Kiai Pribumi yang mana kita wajib menghormati cucu Nabi Muhammad SAW. Itu wajib banget ya teman-teman. Jadi ya tadi Kiai Pribumi ya seperti itu ya, dan malah dimanfaatin oleh oknum Habib yang kurang ini ya. Dan itu sih nggak masalah, dia yang nanggung dosanya ya. Kita mah sebagai NU Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus mencintai cucu Nabi Muhammad SAW. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita semuanya sehat selalu dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.